Ya, halo. Oh, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertemuan pertama ya dengan saya? Yang ketiga, Bu. Hah? Tiga. Sebelumnya sudah? Tiga, Bu. Kan langsung Ibu ngasih UTS, habis itu makalah, Bu. Loh, ini bukannya kelasnya Pak ini ya, Pak Hamzah? Kalau sekarang masih Pak Hamzah sebenarnya, Bu. Nah, Kalau jam 2 nanti baru hukum dagang. Oh iya, Bu Roha ini kan 2 kelas. oh, Kelas saya HDI juga, Bu. enggak, sudah ganti dosen. Iya, tapi yang sebelumnya kan Ibu. Kita ketemunya di HDI, Bu. Jadi ini maksudnya kelas apa ini? Ini Haki kok, Haki. HKI. Iya, HKI. Dengan Ibu Amna atau dengan Pak Hamzah? Pak Hamzah, Bu. Oh, sebelumnya dengan Pak Hamzah ya? Iya, benar. Berarti maksudnya HKI ini yang pertama ya? Iya, ini yang pertama, Bu. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga bisa menjalankan ibadah puasanya sampai selesai. Sebentar lagi Lebaran. Buat yang ibu-ibu, udah siap dengan segala macam kuehnya belum? Bapak-bapak sudah kasih uang belanja belum nih sama ibu-ibu? Lagi nunggu nih, nggak bergerak-gerak kalau nggak dikasih sama bapak-bapak ini. Ya, hari ini adalah, jadi belum bergabung dengan ini ya, Fiklas HKI ya, yang dengan saya ya? Belum, Bu. Soalnya sebelumnya nggak ada. Sebentar ya, saya cobain masuk dulu ke Fiklas. Kamera saya ke ini nggak? Masuk nggak di situ? Masuk, Bu. Share screen-nya ya, sebentar ya, saya mau lihat Fiklas dulu. Oh, ini ya. Iya. Ini ya seharusnya ya, yang dengan Pak Hamzah ya. Wah guys, beginilah tutorial menggambar telur menetas nih. Kasian banget ya Udin, kamu main sendirian kan, kamu orang miskin, gak ada yang mau temenan. Gak apa-apa sih kalau kamu gak mau temenan sama aku, masih banyak kok yang mau temenan sama aku. Nih aku tanya aja nih guys, kalian mau temenan sama aku Udin atau dia Maimunah? Wah guys, beginilah. Saya lupa passwordnya ya untuk enroll. Bapak Ibu, untuk kebetulan saya lupa passwordnya, nanti saya cari dulu ya. Nanti setelah kelas ini tolong bergabung di Fiklas ya untuk absensi. Sebelum saya pindah ke Siakadu, jadi saya based on Fiklas. Dengan Pak Hamzah sudah masuk materi apa?
Halo, ada suara? Sampai di merek, Bu. Oh, di merek ya. Oke. Kalau gitu kita masuk ke rezim ketiga, yaitu paten. Sebelumnya, ada yang bisa membedakan antara hak cipta, paten, dan merek? Hak cipta, paten, dan merek? Kalau saya punya kalimat, baru-baru ini Malaysia itu akan mendaftarkan hak cipta dari tari Reok Ponorogo ke PBB sebagai bagian dari Hasanah Budaya Malaysia, benar atau tidak? Malaysia sedang mendaftarkan hak cipta dari tari Reok Ponorogo ke PBB sebagai bagian dari Hasanah Budaya Malaysia. Ya, betul, Bu. Betul ya? Kenapa betul? Mereka menganggap itu bagian dari warisan budaya mereka. Tapi Indonesia itu tidak tinggal diam, Bu. Sandiaga Uno selaku Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan langsung turun tangan. Banyak sekali dia langsung mempopulerkan tentang Reok Ponorogo, bahkan foto beliau naik reok pun di mana-mana itu. Berusaha untuk tetap mengambil kendali kepemilikan atas Reok Ponorogo untuk Indonesia. Iya, oke, itu dari ininya ya, dari substansinya ya nggak salah ya. Tapi kalau misalnya saya coba fokuskan kepada rezim kekayaan intelektual, ya, yang tadi ada hak cipta, ada paten, ada ada merek dan lain-lain itu, apakah kalimat tadi itu benar? Jadi dari perspektif hak kekayaan intelektual, Malaysia akan mendaftarkan hak cipta dari tari Reok Ponorogo kepada PBB sebagai bagian dari budaya Malaysia. Ini saya untuk mau make sure saja bahwa kalian mampu untuk membedakan antara apa itu paten, apa itu merek, apa itu hak cipta. Kira-kira benar nggak kalau Malaysia itu mendaftarkan hak ciptanya? Atau jangan-jangan salah? Kalau substansinya yang Mas Made tadi bilang itu benar ya. Tetapi kalau dari perspektif hak cipta, kalimat ini keliru atau benar? Mak, kecilin saya. Kecilin. Mananya nggak? Ini, Mak. Kecilin. Ya, ada kira-kira pendapat? Ya. Kalau menurut saya mungkin keliru ya, karena hak cipta itu setahu saya, mohon koreksi kalau salah, itu kan hasil buah karya. Sedangkan Reok Ponorogo itu bukan karya seseorang, tapi merupakan warisan kebudayaan. Sehingga tidak cocok kalau untuk dijadikan hak cipta gitu, karena dia bukan hasil karya buah pemikiran, bukan begitu. Oke, arah analisanya sudah mengarah, sudah tepat, artinya sudah mulai melakukan analisa cukup mendalam. Tetapi untuk case yang ini saya harus katakan bahwa statement tadi itu benar. Kenapa? Karena tarian itu adalah masuk dalam ranahnya seni, ya, sekalipun itu adalah seni tradisional. Ya, di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu seni tradisional itu memang sudah secara jelas itu dinyatakan ada di dalam rezimnya hak cipta. Ya, dan lingkup hak cipta itu adalah meliputi dari seni, ya, seni dalam semua bentuk wujudnya, sastra, dan ilmu pengetahuan. Jadi dalam konteks kalimat ini itu tepat. Ya, jadi bahwa yang didaftarkan dari tarian itu adalah hak ciptanya. Walaupun sebenarnya dalam rezim hak cipta itu pendaftaran tidak wajib. Jadi bukan keharusan.
Berbeda dengan rezim-rezim kekayaan intelektual yang lain yang mewajibkan adanya pendaftaran, baru lahirlah perlindungan hukum. Kalau di dalam rezim hak cipta itu nggak perlu pendaftaran. Jadi pendaftaran itu cuma opsional aja untuk sebagai alat bukti memperkuat. Kalau nanti di pengadilan ada ya masalah, kita cukup kasih sertifikat hak cipta membuktikan bahwa kita adalah pemilik hak cipta. Tetapi tanpa didaftarkan pun, Mbak, Masnya kalau sudah punya karya ilmiah, misal nanti kan tugasnya suruh bikin jurnal nih, misal. Nah, jurnal itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, nggak perlu Mas daftarkan itu ke Dirjen KI, hak ciptanya, itu ketika jurnal tersebut Mas print, lalu Mas kumpulkan, itu sudah ada hak ciptanya. Jadi kalau misalnya ada temannya yang tiba-tiba mau copy paste tulisan Mas dan Mbaknya, lalu diganti nama, itu sudah menjadi pelanggaran hak cipta. Karena dia lahir otomatis ya. Berbeda dengan rejim merek. Ya, kalau rejim merek itu wajib pendaftaran dulu. Jadi seorang pengusaha kalau dia punya merek dagang, kalau merek dagangnya nggak didaftarkan, maka jangan salahkan kalau nanti ada pengusaha yang lain tiba-tiba meniru persis merek dagangnya. Ternyata merek dagang yang si kompetitornya ini malah lebih dulu terkenal, lebih dulu dikenal. Terus dia menggugat, oh ini merek saya nih sebelumnya, saya yang lebih dulu gitu, karena mungkin kakak beradik gitulah ya. Tetapi yang ngedaftarin ternyata kompetitornya. Ya kompetitornya yang pasti akan dilindungi oleh rezim hak kekayaan intelektual. Kenapa? Karena yang dilindungi ini adalah yang didaftarkan. Karena prinsip perlindungannya, kalau hak cipta itu deklaratif. Jadi otomatis ketika diumumkan. Tetapi kalau merek itu konstitutif. Dia mensyaratkan adanya pendaftaran. Tanpa pendaftaran tidak ada perlindungan merek. Begitu. Nah, kalau seandainya kalimatnya begini, batik, ya, batik parang, ya, ini kasusnya ya, batik parang itu dipatenkan oleh Malaysia sebagai, ya, didaftarkan patennya oleh Malaysia. Jadi batik parang itu dipatenkan oleh Malaysia, jadi bukan Indonesia pemegangnya. Jadi dianggap sebagai bahwa itu adalah bagian dari budayanya Malaysia. Kira-kira ada yang salah dengan kalimat ini? Salah, Bu, karena paten itu untuk teknologi, sedangkan batik itu bukan bagian dari teknologi. Oh, ya, tepat sekali jawabannya. Jadi kalau dalam konteks ini benar sekali bahwa untuk batik itu bukan paten, ya. Kenapa? Karena paten itu tidak berbicara di ranah seni, ya, tetapi dia berbicara di ranahnya teknologi. Apakah itu teknologi yang cukup kompleks atau bahkan teknologi yang sifatnya proses sederhana, ya. Nah, ini hari ini kita akan coba. Jadi saya beranggapan bahwa Bapak Ibu sudah cukup mampu untuk membedakan antara hak kekayaan intelektual itu hak cipta, kalau merek itu ya untuk ini ya, identitas yang digunakan dalam konteks perdagangan ya, yang ada bentuknya adalah untuk barang juga untuk jasa. Jadi ini hukum paten ya, rezim ketiga ini paten. Ketika COVID-19 ini rezim yang paling banyak dibicarakan ya, yang banyak menimbulkan diskusi-diskusi secara internasional ini adalah rezim paten, yaitu tentang ketika isu bukan diskusi tentang pendaftaran patennya antivirus. Oh iya, apa kita vaksin COVID ya, sama penemuan obat obat COVID ya, karena rezim paten punya aturan-aturan tertentu sehingga kalau ketentuan paten ini diterapkan secara
konsisten, maka kita sampai sekarang ini sebenarnya belum terbebas dari COVID. Ya, kenapa? Karena pendaftaran paten itu pemeriksaannya saja butuh 3 tahunan. Ya, jadi ada banyak ada banyak apa sih bahasanya itu? Ada banyak di sini, astagfirullahaladzim, apa ya? Sesuatu yang tadinya harus seperti itu, tetapi tidak dijalankan seperti itu. Apa ya namanya? Kok saya jadi lupa ya? Penyesuaian lah ya. Ada penyesuaian di dalam pelaksanaan hukum paten ini. Khusus untuk COVID ini. Karena ada situasi darurat. Tadi saya bilang kalau seandainya obat COVID, itu kalau mau didaftarkan paten itu 3 tahun dulu baru bisa keluar patennya, terus baru bisa dijual ke publik dengan jaminan. Kenapa? Fungsinya paten itu apa sih? Untuk menjamin bahwa si pemilik paten itu punya hak eksklusif terhadap patennya, sehingga orang lain tuh nggak bisa niru gitu aja produknya. Nah, jadi si para pemilik atau perusahaan-perusahaan farmasi yang menemukan obat COVID itu nggak mau dia ngasih keluar obat tersebut. Kenapa? Kalau sampai nggak ada patennya, itu sama Cina itu bisa langsung segera ditiru. Di mana-mana bisa ditiru gitu. Jadi mereka mau butuh jaminan, jaminannya melalui paten. Nah, tetapi kalau paten diterapkan seperti letternya di undang-undang, maka bisa butuh 3 tahun cuma untuk pemeriksaan saja. Kita sampai sekarang bisa-bisa masih pakai masker atau mungkin ya masih inilah WFH ya. Sekarang juga masih WFH sih ya. Tetapi kita kalau sekarang kan sudah COVID itu sudah seperti ini ya, sudah seperti flu biasa ya. Tidak seperti pertama kalinya ya. Ini rezim hukum paten. Nah, apa sih faktanya saat ini dengan paten? Mengapa paten itu begitu penting ya? Bahkan di dalam akreditasi universitas ya, itu kalau universitasnya punya paten, jadi punya sertifikat paten tuh poinnya langsung tinggi banget. Ya, jadi faktanya saat ini tuh banyak negara-negara yang memiliki sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual itu jauh lebih kaya dibanding dengan negara yang kaya secara bawaan. Ya, punya sumber daya alam ya sepertinya Indonesia. Indonesia apa yang nggak ada di dunia ini? Mau laut banyak, sumber daya alam banyak, sumber daya manusia itu banyak ya. Kita negara dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia. Lalu bahkan saat ini kita sedang dapat bonus demografi ya. Jadi kita diuntungkan dengan usia penduduk muda ya yang lebih tinggi jumlahnya dibandingkan penduduk tua. Kayu ditanam di atas batu saja bisa tumbuh jadi pohon. Saking suburnya Indonesia. Apa yang tidak ada di Indonesia? Tetapi apakah fakta tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara yang maju, ekonominya melesat? Ternyata tidak. Kenapa? Karena semua kekayaan tersebut itu harus diolah. Diolah dengan manusia, dengan akal pikiran manusia. Bandingkan dengan Jepang, negara kecil, ya, yang nggak punya apa-apa, laut saja mereka. Itu kalau di sana itu mau main laut itu kalau di sini mah laut mah banyak banget ya, bagus-bagus. Di sana cuma pantai biasa saja itu sudah jadi tempat kunjungan yang bagus banget. Tidak ada apa-apa di sana selain tanah yang subur karena memang banyak gunung berapi. Tapi sumber daya alamnya enggak. Bisa bayangkan, ingat dulu waktu ketika Menteri Susi Pujiastuti ya dengan aturannya bagaimana tiba-tiba negara-negara pengkonsumsi, pengekspor seafood, Jepang, Thailand itu tiba-tiba langsung kolaps karena tadinya mencuri di sumber daya perairan Indonesia, tiba-tiba jadi nggak bisa dapat sumber daya ikan lagi karena aturan-aturan tegasnya dari Susi, ya. Jadi semua itu jadi nggak berguna dengan negara-negara yang memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang
mumpuni. Jepang ya yang saya bilang tadi tidak punya sumber daya alam melimpah seperti Indonesia, tapi menempatkan dia sebagai salah satu negara maju dengan teknologi yang terbaru. Ya, bagaimana juga deretan manusia-manusia terkaya di dunia itu bukan diduduki lagi oleh negara-negara, oleh orang-orang yang merupakan pemilik penambangan minyak atau emas. Udah bukan itu lagi. Orang-orang terkaya di dunia itu adalah orang-orang yang memegang paten, memegang hak kekayaan intelektual. Ya, contohnya siapa? Bill Gates. Ya, atau siapa? Ya sayang. Pemilik Amazon ya? Iya nggak sayang. Pemilik Amazon atau yang pemilik Tesla. Sayang kan, mama lagi jelasin lah. Suaranya kecil ya. Atau pemilik Tesla. Semua itu adalah pemegang paten. Ya, jadi apakah teknologinya Windows-nya, Microsoft-nya punya Bill Gates nggak ada yang menyaingi? Oh banyak ya. Teknologinya Xiaomi itu juga bagus-bagus ya. Tetapi kenapa? Makanya saya ada pernyataan yang menyatakan bahwa kekayaannya Bill Gates itu sebenarnya bukan berasal dari pembelian atau perusahaan dia, tetapi dia itu kaya karena royalti patennya, gitu. Atau siapa? Michael Jackson, ya, yang sampai sekarang kekayaannya tetap mengalir meskipun dia sudah tiada. Kekayaannya mengalir dari mana? Dari royalti lagu-lagunya. Ya, jadi orang-orang kaya saat ini itu bukan orang-orang kaya yang punya perusahaan tambang minyak atau sumber daya alam, tetapi orang-orang yang memegang kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual ya. Jadi ini fakta saat ini, sehingga mengapa kita perlu untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Nah, di Indonesia sendiri pengaturan paten itu yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten ya. Ini kenapa dirubah? Karena mengikuti adanya perubahan pendaftaran secara online. Tadinya kan secara manual ya, sekarang bisa dilakukan secara online. Dan waktu pendaftaran juga yang relatif lebih singkat dibandingkan Undang-Undang tahun 2001. Nah, apa itu paten? Di sini sudah jelas bahwa paten adalah hak eksklusif ya, yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Ini sudah sangat tegas bahwa berarti paten itu adalah bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Untuk jangka waktu tertentu ini menunjukkan bahwa ya seorang inventor ketika dia mendaftarkan patennya itu tidak akan berlangsung selamanya. Ya, kenapa? Ya, paten itu sebenarnya ada dua. Ada paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa itu 20 tahun, paten sederhana itu adalah 10 tahun. Pertanyaan saya, setelah paten perlindungannya 20 tahun berakhir, apakah seorang pemilik paten itu bisa mendaftarkan lagi, memperpanjang perlindungannya sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain? Ada yang tahu? Bisa nggak diperpanjang lagi? Perlindungannya 20 tahun, kan perlindungannya paten itu 20 tahun, untuk yang sederhana 10 tahun. Nah, setelah lewat masa 10 tahun, apakah itu bisa diperpanjang lagi masa perlindungannya? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Kenapa? Kira-kira? Nggak bisa ya? Benar sekali jawabannya nggak bisa. Karena setelah 10 dan 20 tahun masa perlindungannya berakhir, maka paten tersebut akan statusnya berubah menjadi tidak eksklusif lagi, tetapi dia menjadi public domain. Jadi menjadi milik publik. Konsekuensinya apa kalau sudah menjadi milik publik? Dulu
waktu pertama kali teknologi handphone layar sentuh ya, itu cuman Apple dan Samsung ya yang punya. Sekarang di mana-mana ya, handphone 1 juta juga sekarang sudah pakai layar sentuh. Ya, jadi sudah menjadi public domain. Kenapa dibatasi? Berbeda dengan rezimnya merek ya. Rezim merek itu kan perlindungannya juga 20 tahun. Ya, tetapi ketika sudah 20 tahun itu berakhir, 6 bulan sebelumnya pemilik merek itu bisa mendaftarkan lagi, memperpanjang 20 tahun lagi. Setelah 20 tahun lagi bisa diperpanjang terus sampai dia tidak mau lagi gunakan merek tersebut. Nah, berbeda dengan merek paten ya. Kenapa tujuannya? Yaitu kalau bayangkan apabila seandainya suatu teknologi itu dimonopoli oleh satu orang saja. Ya, kira-kira dunia kita akan berkembang nggak? Tidak, ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk 10 tahun, 20 tahun itu dirasakan sebagai waktu yang cukup bagi seorang inventor untuk mengembalikan semua dana-dana riset pengembangan dari invensinya dan sudah dianggap mampu mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Jadi 10 tahun itu dianggap sudah cukup lah gitu. Nah, setelah itu, setelah 20 tahun berakhir, 10 tahun berakhir, maka pihak lain ya, bukan pemilik paten atau orang yang diberikan lisensi untuk menggunakan patennya itu boleh memproduksi. Makanya sekarang kita bisa pakai handphone layar sentuh dengan berbagai macam merek. Atau kita bisa juga beli power bank itu dengan berbagai macam merek. Kenapa? Ya walaupun teknologinya sama, tetapi karena sekarang sudah menjadi public domain, sehingga tidak ada lagi pelanggaran, ya, karena pemilik paten yang pertama itu sudah tidak dilindungi lagi patennya, sudah menjadi public domain. Itu yang membedakannya dengan rezim merek ya. Kalau rezim merek itu bisa diperpanjang sampai ratusan kali pun nggak apa-apa. Itulah mengapa merek-merek internasional itu yang terkenal kita sudah sering lihat itu dari tahun 18 berapa gitu ya. Tapi sampai sekarang itu kan tetap saja tidak boleh ada pihak lain yang meniru-niru merek tersebut. Karena dia masih dalam perlindungan merek, karena terus diperpanjang ya. Jadi paten itu setelah dia lewat masa perlindungannya di sini untuk jangka waktu tertentu, maka paten tersebut menjadi public domain. Untuk produk hasil paten itu tersebut itu disebut sebagai invensi. Orang yang menemukan paten tersebut, mengembangkan teknologi tersebut itu disebut inventor. Nah, apa sih fungsi paten ini? Sebagai alat perlindungan menjamin hak komersialisasi. Tadi saya bilang ya bahwa waktu selama 20 atau 10 tahun itu diberikan negara sebagai hak eksklusif ya kepada inventor untuk menggunakan dan memanfaatkan komersialisasi dari patennya. Apakah mau dia produksi sendiri, mau dia berikan kepada orang lain ya, itu adalah masanya 10 tahun. Selama 20 tahun itu dilindungi ya. Tetapi setelah lewat dari situ, pihak lain bisa menggunakannya. Lalu, peringatan kepada pihak yang berniat melanggar. Dengan adanya hak paten ya atau sertifikat paten, maka seseorang yang dianggap melanggar itu bisa diajukan gugatan ke pengadilan. Ya, ke pengadilan niaga ya bahwa yang bersangkutan telah melanggar paten tertentu. Lalu untuk meningkatkan value dari produk, tentu saja dengan nama besar dari paten yang dimiliki oleh produk-produk tertentu seperti Sony, ya kalau kita percaya bahwa kalau produknya dari Eropa untuk mobil itu kualitasnya lebih baik mesinnya daripada kualitasnya mesinnya Jepang begitu. Nah itu karena ya nilai value-nya yang meningkat karena adanya perlindungan paten. Lalu sebagai alat monopoli perdagangan, tadi saya bilang karena ini adalah sebuah hak eksklusif
Ya, jadi hanya dia yang diberikan satu-satunya hak oleh negara untuk memanfaatkan patennya tersebut. Memanfaatkan itu apakah dia mau produksi sendiri, dia mau berikan kepada orang lain, ya. Dan orang lain yang di luar dari izinnya itu tidak boleh menggunakan paten tersebut atau memanfaatkan tanpa izin dari yang bersangkutan. Lalu ini informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut. Nah, jadi ketika sebuah paten itu didaftarkan, ya, jadi kan ada formnya, ya. Di dalam form pendaftaran paten itu ada deskripsi paten. Ya, di dalam deskripsi itu ada juga tentang bagaimana cara kerjanya, ya. Nah, di dalam cara kerjanya itu ketika paten tersebut sudah didaftarkan dan diberikan hak patennya, artinya diterima, lalu kan tercatat di dalam daftar paten. Nah, daftar paten itu bisa diakses oleh publik. Fungsinya untuk apa? Ya untuk mereka mempelajari. Makanya katanya kalau Cina itu paling terkenal begini ya, ada produk misalnya Apple baru. Nah, langsung mereka beli satu, langsung dibawa ke Cina, langsung dibongkar. Terus dicari nih, oh begini teknologinya, oh kayak gini. Makanya mereka bisa bikin tiruannya. Ya, jadi yang melakukan riset and development-nya itu adalah tim di Amerika, begitu sudah jadi produk sama Cina, orang Cina, cuman kelompok rumahan, ya, perusahaan-perusahaan rumahan, ya, usaha-usaha rumahan, itu tinggal dibongkar doang, terus dibuatlah, ya, versinya, hanya dengan membongkarnya, sama seperti ini, dengan deskripsi paten tadi, form paten tadi, seorang inventor lain itu bisa meneliti, oh paten terakhir tentang teknologi ini, itu dia berbicaranya kemampuannya seperti ini. Nah, dari situ dia bisa mengembangkan teknologi lanjutannya. Jadi biar dia tidak mengembangkan hal yang sama. Jadi untuk sebagai referensi pengembangannya. Kenapa? Karena paten itu mewajibkan adanya novelty, kebaruan. Jadi kenapa informasi ini sifatnya terbuka? Jadi bisa diakses oleh semua orang yang merasa berkeperluan. Ya. Lalu informasi paten merupakan informasi strategis riset suatu perusahaan, ya, sama seperti ini. Bapak Ibu kalau mau tanya saya persilahkan ya, nggak apa-apa. Lalu objek dari hak paten ini ada penemuannya itu sendiri, ya. Lalu subjeknya ada dari penemunya dan pemberi pekerjaan. Jadi pemilik paten ini atau pemegang hak paten itu bisa jadi adalah orang yang memang menemukannya produk tersebut yang disebut inventor, atau orang yang memberi pekerjaan. Karena di dalam rejim kekayaan intelektual Bapak Ibu pada dasarnya contohnya begini. Bapak Ibu itu siapa nih? Mas Wim misal ya. Mas Wim adalah seorang model. Ya. Mas Wim seorang model, lalu ada fotografer. Manggil Mas Wim. Ayo kamu saya jadiin model ya. Nanti kan setelah jadi model jadi dapat duit kan ya, dapat bayaran. Nah, kalau dalam rezimnya hak cipta untuk objeknya potret ya, prinsip dasarnya adalah pemilik hak cipta adalah orang yang ada di foto. Ya, gitu ya. Jadi prinsipnya yang ada di gambar itu adalah pemilik hak ciptanya. Jadi ketika Mas Wim itu difoto, kalau menurut prinsip dasarnya hak cipta, potret, maka harusnya foto-foto hasil potretan tadi itu punya Mas Wim. Ya. Tetapi karena Mas Wim itu difoto permintaan dari si fotografer, dalam hal ini jadikan Mas itu bekerja karena perintah seseorang, yaitu fotografer. Ya, maka hak ciptanya itu menjadi milik si pemberi kerja. Ya, atau seseorang yang bekerja sebagai arsitek. Bekerja di sebuah perusahaan arsitektur, ya, ada seorang arsitek A bekerja di perusahaan arsitektur desain bangunan ya di perusahaan tertentu, lalu dia menciptakan sebuah karya berdasarkan pesanan dari kliennya. Maka pemegang desainnya itu bukan si arsiteknya,
tetapi si pemberi kerjanya, yaitu perusahaannya. Ya, sama case-nya di sini, secara basicnya, dasarnya, secara fundamental pemegang atau pemilik hak cipta itu adalah penemunya. Tetapi kalau seorang ilmuwan atau peneliti, misal dia bekerjanya di LIPI gitu ya, Lembaga Penelitian Indonesia, lalu dia menemukan teknologi terbaru, maka pemegang hak ciptanya bukan yang bersangkutan, tetapi pemegang patennya itu adalah LIPI-nya. Kenapa? Karena LIPI yang memberikan pekerjaan tersebut kepada yang bersangkutan. Ya, berbeda dengan seorang montir, misalnya memang dia montir, punya bengkel sendiri, terus suka ngutak-ngatik, terus dia berhasil menemukan sebuah teknologi, itu punya dia. Tetapi kalau orang bekerja dengan orang lain, maka yang memegang itu adalah pemberi pekerjaan. Jadi subjek hak paten itu ada dua, yaitu inventornya sendiri, kedua pemberi pekerjaan. Ya. Kecuali kalau diperjanjikan lain ya, kalau secara undang-undang, maka seorang pemberi kerja itu adalah pemegang patennya. Tetapi kalau diperjanjikan lain, maka bisa pemegang patennya itu adalah tetap si inventor ya. Nah, ini sistem paten. Sistem paten, ya sebenarnya bukan sistem paten saja ya. Semua sistem proteksi dari kekayaan intelektual itu adalah bersifat teritorial. Artinya apa? Artinya perlindungan itu hanya berlaku untuk negara tersebut saja. Jadi kalau kita mendaftarkan patennya di Indonesia, maka ya hanya dilindunginya di Indonesia saja. Jadi kalau ada di Amerika, misalnya ngelihat paten kita terus, oh ternyata menarik ya, dicek di Amerika, ternyata wah ini belum ada yang daftarin, lalu dia daftarin. Nah itu bisa. Karena perlindungannya sifatnya teritorial. Sama seperti hak cipta, sama seperti merek. Jadi gimana caranya kalau seperti itu, kalau cuma sifatnya teritorial? Ya harus didaftarkan di semua negara yang dilindungi. Mahal ya, susah ya. Ya, itu adalah salah satu hambatan dari perlindungan paten, perlindungan merek, ya semua. Itu semua rezim kekayaan intelektual seperti itu. Jadi hanya berlaku di negaranya tersebut. Kalau mau melindunginya ya harus didaftarkan di negara kira-kira nih potensi perlindungannya ada di mana gitu. Nah, itu yang banyak terjadi di dalam rezim merek. Ya. Ya. Kalau misalkan terjadi sengketa, Bu, antara sebut aja si pemegang merek satu dan pemegang merek lain antar beda negara, Bu. Artinya kan sebut aja penyelesaian sengketanya di arbitrase, misalkan di internasional di London ICC. Itu bagaimana, Bu? Masing-masing negara, masing-masing subjek hukum berdiri di legal standing masing-masing negaranya yang semuanya menganggap dilindungi gitu loh. Terus bagaimana ketika satu yang lain masih dirugikan? Ya, bagus pertanyaannya ya. Ini tadi konteksnya di dalam sifat proteksi yang teritorial ya. Jadi itu awal muasal perlindungannya. Ya, jadi perlindungan awal itu tadinya bersifat teritorial. Nah, karena hambatan ini lalu muncullah konvensi-konvensi internasional untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Jadi kalau pertanyaan Mas tadi terhadap merek, itu sudah ada yang namanya Protokol Madrid. Ya, jadi Protokol Madrid ini adalah tentang pendaftaran merek secara internasional. Jadi yang tadi saya bicarakan teritorial itu adalah pendaftaran merek dalam negeri, jadi nasional. Saya nggak dengar kan namanya, nah. Jadi itu bersifat teritorial itu, aduh saya jadi nggak fokus nih gara-gara anak saya. Jadi Protokol Madrid ya itu memberikan kesempatan ada yang namanya sistem registrasi internasional untuk merek.
Maksudnya apa? Ya, jadi negara-negara termasuk Indonesia ya, salah satunya yang sudah meratifikasi Protokol Madrid. Sayang, mamanya nggak dengar, sebentar ya Bapak. Jadi negara-negara yang sudah meratifikasi Protokol Madrid, salah satunya di Indonesia, itu diberikan pilihan ya di dalam sistem pendaftarannya, apakah mau mendaftar secara regional, nasional ya, secara nasional atau menggunakan pendaftaran secara internasional. Nah, kalau pendaftaran secara internasional menggunakan Protokol Madrid ya, itu jadi pemilik merek itu mendaftarkan terlebih dahulu ya mereknya dengan sistem nasional. Lalu dia ke kamar pendaftaran internasional yang ada di Dirjen KI ya. Lalu dia bisa memilih mau berapa negara sih dia disitkan. Jadi kan negara Protokol Madrid itu ada 170. Nah, ketika dia memilih pendaftarannya dengan menggunakan pendaftaran secara internasional, maka nanti secara otomatis oleh YPO itu akan di-share ke seluruh negara anggota Protokol Madrid. Jadi dia cukup sekali mendaftarnya di Indonesia, ya dari Dirjen KI nanti akan diteruskan ke YPO, dari YPO nanti akan diteruskan ke seluruh kamar merek di seluruh dunia yang anggotanya Protokol Madrid. Maka saat itu akan dicatatkan juga di seluruh negara anggota Protokol Madrid. Jadi cukup satu kali pendaftaran, satu jenis currency aja, tetapi ada banyak perlindungannya. Kalau menggunakan metode pendaftaran secara internasional. Tetapi tentu kan biayanya beda ya. Itu biasanya dilakukan oleh merek-merek yang punya proyeksi mereka akan menjadi merek global. Karena dia punya kebutuhan akan itu kan. Jadi contohnya misalnya Indomie, karena dia punya misi akan mengglobal, maka dia berkepentingan untuk mendaftarkan mereknya menggunakan pendaftaran secara internasional. Jadi dengan begitu tidak perlu seorang pemilik merek itu mendaftarkan di 100 negara dunia misal. Cukup sekali aja di Jakarta dengan pendaftaran secara internasional. Tetapi kalau merek-merek biasa UMKM gitu kan, karena mereka tidak punya proyeksi untuk mengglobal, ya cukup pakai pendaftaran merek secara biasa. Karena biayanya kan beda. Seperti itu. Nah, jadi, kayak tadi yang kasus Masnya gimana kalau seandainya ada merek sama? Nah, ini ada yang namanya Mas, macam-macam ya. Jadi, ada yang namanya merek terkenal. Tergantung ya. Jadi, kalau merek terkenal, itu dia ada perlindungannya merek terkenal. Jadi, walaupun itu banyak kasusnya sih Mas, seperti contohnya kayak IKEA. Ya, tahu IKEA ya? Di Indonesia, sebelum IKEA dari Sweden itu didaftarkan di Indonesia, itu sudah terdaftar lebih dulu. Oleh apa? Perusahaan keramik. Jadi ada perusahaan, ada keramik, kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat, ada keramik mereknya IKEA. Ya, granit IKEA gitu. Nah, dia sudah mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, ketika IKEA mau masuk ke Indonesia, dia baru tahu bahwa ada merek IKEA di Indonesia. Jadi digugatlah ceritanya itu merek. Ya, IKEA tersebut. Tapi kalah. Kalah bukan karena ini ya, bukan karena masalah teritori ini ya. Kenapa? Karena dia jadi kalah karena IKEA itu menganggap dirinya, jadi kalau merek terkenal itu Mas, dia mendapat perlindungannya secara khusus. Jadi dia mendapat hak prioritas. Hak prioritas itu apa? Jadi seperti Disney, ya merek Disney. Itu merek Disney itu sudah ada di Amerika sejak tahun 1800-an ya. Itu sudah lama sekali merek tersebut didaftarkan hak ciptanya. Ya, dan mereknya didaftarkan di sana. Di Indonesia itu baru masuk tahun 1900-an. Ya. Tapi apakah ketika dia belum didaftarkan di Indonesia, dia bisa? Jadi, ketika dia mendaftarkan di Indonesia, meskipun dia tercatatnya di Indonesia tahun 1900-an, tetapi perlindungannya itu dianggap sama dengan di negara asalnya, Mas. Karena dia merek terkenal.
karena dia merek terkenal. Catatannya itu karena dia merek terkenal ya. Nah, apa itu merek terkenal? Itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kalau dalam kasusnya IKEA, ada dua merek yang sama, IKEA, satu IKEA keramik, satu IKEA furniture dari Swedia. Yang dari Swedia ini mau membatalkan IKEA keramik. Ya, dia membawa alasan bahwa dia adalah merek terkenal. Tetapi berdasarkan hasil pertimbangan majelis hakim bahwa dianggap IKEA ini bukan merek terkenal. Jadi dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan untuk disebut sebagai merek terkenal. Kalah IKEA. Kenapa? Ya karena dianggap merek IKEA yang keramik tidak akan menimbulkan kesesatan. Jadi tidak akan membuat dan ada di kelas barang yang berbeda. Yang satu kan keramik ada di kelas barang nomor 11 anggaplah. Sementara yang satu IKEA furniture ada di kelas barang 30 misal. Ya. Dan satunya adalah furniture, satunya adalah keramik. Sehingga dianggap tidak akan menimbulkan kebingungan dari para konsumen. Jadi konsumen IKEA furniture itu tidak akan tertipu gitu, tidak akan menjadi bingung ketika melihat IKEA keramik. Karena memang wujudnya juga beda sih. Bentuknya itu memang beda juga. Jadi kita tahu bahwa ini pasti bukan IKEA-nya Sweden gitu loh. Dan kita juga pasti tahu bahwa IKEA Sweden ini pasti bukan satu afiliasi dengan IKEA keramik. Jadi itu dianggap berbeda sehingga IKEA Sweden itu kalah. Waktu itu sempat heboh lah karena merek internasional kalah dengan merek nasional. Sama seperti merek Superman. Itu menggugat wafer Superman. Tahu ya Mas? Wafer Superman? Wafer anak itu. Nah, itu digugat sama DC Marvel Comics. Karena dianggap menggunakan merek Superman. Kalah tapi. Makanya sampai sekarang kita masih lihat itu merek wafer Superman. Anak saya itu seneng banget itu. Termasuk saya suka juga itu kan ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau merek tadi itu adalah merek terkenal, maka sudah dipastikan walaupun ada dua merek yang sama, pasti akan dilindungi merek terkenal tersebut. Jadi tahun pendaftarannya akan dianggap sama dengan pertama kali dia mendaftarkan di negara asalnya. Gitu. Jadi walaupun dia mendaftar tahun 2000 di Indonesia, tapi di Amerikanya tahun 1900, maka akan dilindunginya surut. Jadi tetap sebelum tahun 2000 itu tetap dilindungi. Jadi dianggap nggak boleh orang lain make gitu loh. Nah, tetapi kalau dia bukan merek terkenal, ya dia bisa mengajukan pembatalan merek. Jadi akan dibuktikan mana yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Itulah mengapa ya kalau seorang pengusaha, pemilik merek, kira-kira nih dia ketika membangun mereknya, membangun image-nya, dia punya orientasi akan mengembangkan usahanya hingga global, maka perlu kiranya untuk mendaftarkan mereknya di negara-negara yang kira-kira akan dia masuki sebagai market pasar dari perusahaannya. Begitu. Itu adalah sebuah konsekuensi dari konsekuensi dagang gitu loh. Atau ya itu tadi salah satu caranya adalah dengan melakukan pembatalan merek gitu. Tapi bagaimanapun ada yang namanya hak prioritas tadi. Jadi tetap akan diperiksa Mas, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi ini sebenarnya adalah cuman untuk menghindari agar jangan sampai ada Mas seorang di Surabaya, saya ingat dulu dosen saya waktu S1 pernah cerita, ada orang di Surabaya itu hobinya, bukan hobi ya, bahkan dia jadikan pekerjaan, dia tuh hobi suka keluar negeri. Jadi dia jadi calok merek. Maksudnya calok merek itu apa? Jadi dia itu suka jalan-jalan ke luar negeri, dia mengamati nih ada merek-merek yang kira-kira bagus nih di luar negeri. Nah, ketika dia di Indonesia, dia daftarkanlah merek-merek tersebut di Indonesia.
Karena dia tahu nih merek tersebut akan ekspansi ke Indonesia. Dia daftarkan merek tersebut. Nah, ketika merek tersebut mau masuk ke Indonesia, kan mau daftarin mereknya nih. Ternyata nggak ada merek itu, sudah ada yang daftarin. Seperti merek Forever 21. Pernah tahu ya merek fashion Forever 21? Pernah lihat nggak? Merek-merek semacam H&M, H&M, Zara, nah itu ada satu namanya Forever 21. Saya dulu sempat tertipu juga waktu saya kuliah. Jadi di Ambarukmo Plaza, bukan Ambarukmo Plaza ya, apa yang mall di Jogja, itu ada toko namanya Forever 21. Saya tahunya Forever 21 itu adalah merek-merek dari luar negeri gitu. Ya, karena tokonya besar gitu kan, tampilannya juga sama, tapi kok barangnya jelek-jelek gitu ya, kualitasnya kualitas lokal lah gitu kelihatan. Tetapi saya berpikir bahwa itu adalah merek 21. Nah, ketika saya belajar HKI, saya baru tahu ya. Jadi dia menggunakan merek Forever 21 sebagai merek dagangnya, karena saat itu Forever 21 belum masuk ke Indonesia. Dia pakailah untuk jenis barang yang sama, jualan baju dan lain-lain, merek dagangnya. Nah, ketika Forever 21 mau masuk ke Indonesia, kan dia harus mendaftarkan mereknya ya. Nah, begitu dia daftarkan, loh kok sudah ada merek Forever 21 di Indonesia. Apa yang dia lakukan? Dia menggugat untuk melakukan pembatalan merek tersebut. Dengan alasan apa? Itikat tidak baik. Kenapa itikat tidak baik? Karena Forever 21 yang satunya itu, yang tadi kata saya yang di Jogja itu tujuannya adalah untuk mendompleng nama besar dari Forever 21 yang ada di Amerika. Ya, buktinya saya masuk ke toko itu cuma karena saya pikir gitu kan. Itu adalah yang saya tahu, saya lihat di majalah gitu. Kalau saya nggak tahu itu, saya mungkin nggak akan masuk, nggak akan tertarik gitu loh. Jadi itu sudah berhasil mengelabui konsumen, menyesatkan konsumen. Jadi case-nya Forever 21 yang di Jogja itu hilang. Ya, itu hilang. Nah, tadi yang dengan calo merek itu, hobinya kan dia mendaftarkan merek-merek yang belum masuk di Indonesia, tapi punya tendensi kemungkinan untuk masuk di Indonesia. Dia daftarkan lah. Harapannya apa? Tujuannya cuma satu. Nanti kalau merek tersebut mau datang ke Indonesia, terus tiba-tiba dia mau daftarin mereknya, kan udah nggak ada. Dia harus menggugat ke pengadilan, pembatalan. Nah, proses pembatalan itu memakan biaya yang besar, memakan waktu yang panjang. Karena bisa sampai apa? Dari tingkat 1, kasasi, dari kasasi bisa PK. Itu berapa tahun? Sementara perusahaan tersebut sudah mau masuk ke Indonesia. Ya kan, sudah survei pasar, sudah siap nih gitu. Cuman karena kasus merek aja nggak bisa didaftarin. Nah, karena terkendala oleh waktu, akhirnya perusahaan-perusahaan yang memiliki merek tersebut, mereka akan memilih untuk bernegosiasi. Ya sudahlah, daripada saya ngegugat Anda, waktunya panjang, nggak jelas berapa tahun, sementara perusahaan saya harus segera masuk ke negara Indonesia. Gini aja, gimana kalau kamu batalin aja merek tersebut, lalu saya kasih sejumlah uang. Jadi untuk mendapatkan kompensasi. Gitu. Jadi tujuan dari orang yang Surabaya itu, yang disebut dengan makelar merek tadi, ya, calo merek, yaitu tujuannya untuk memancing pemilik-pemilik merek luar negeri ya yang mau mendaftarkan mereknya di Indonesia, nanti ngajak dia nego untuk memberikan sejumlah uang. Nanti kalau sudah setuju ya dia cabut mereknya, dia batalkan, baru bisa lah merek yang dari luar negeri untuk mendaftarkan. Kalau enggak nego ya jalan saja sampai sidang gitu. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan kayak case-nya saya bilang tadi Forever 21 kan sudah punya sudah keburu harus masuk gitu, harus segera dagang gitu. Jangan terkendala karena merek saja, akhirnya memilih ya sudahlah daripada kita ngeributin 3 tahun nunggu sidang nggak tahu kapan selesai, lebih baik sudahlah ngambil jalan tengah, kita win-win solution aja. Kamu cabut merek kamu karena kamu tahu ini bukan merek kamu saya kasih kompensasi. Udah. Jadi begitu salah satu cara
untuk apa namanya ya mendapatkan uang dengan memanfaatkan merek orang lain ya. Begitu. Jadi proteksinya ini adalah teritorial ya. Informasi patennya ini terbuka secara umum. Jadi bisa siapapun mendapatkan informasi ini. Tujuannya tadi untuk melakukan riset. Ya, risetnya apa? Ya, risetnya untuk berharap ya kalau seorang ilmuwan yang sesungguhnya ya tentu dia untuk melihat, untuk mengembangkan ya, untuk mengembangkan teknologi tersebut sehingga dia bisa menghasilkan teknologi yang lebih maju dari teknologi yang sudah ada sebelumnya. Sifatnya sistem pendaftarannya itu adalah atas dasar permohonan dan first to file. Artinya apa? Paten itu baru dilindungi kalau sudah didaftarkan. Tanpa pendaftaran tidak akan ada perlindungan paten. Izin Bu. Ya, Boleh silakan. nanya Bu. Boleh dong. Ini untuk hak paten atau hak merek untuk perusahaan-perusahaan kayak negara Bu, kayak BUMN gitu ya Bu ya. Ya. Itu saya belum pernah lihat merek atau logo dari BUMN itu yang didaftarkan ke Haki ya Bu ya. Saya belum melihat. Namun penguatan atas logo tersebut biasanya berdasarkan SK Bu, surat keputusan atau peraturan direksi ataupun dari Kepmen seperti itu Bu. Ya. Ini gimana Bu menanggapi ini karena kekuatan hukumnya juga apakah sama dengan HKI itu Bu? Ya, terima kasih. Masnya bisa dapat keyakinan bahwa merek-merek BUMN tersebut tidak terdaftar itu dari mana? Saya tuh mencari referensi untuk kebetulan saya ini di PLN Bu. Saya juga lagi nyari data Bu ke pusat. Jadi belum dapat jawaban juga mengenai logo Bu ya. Tapi yang ada penetapan logo kami ini logo PLN itu ada di ada peraturan dalam peraturan direksi dan satu lagi kalau nggak salah kementerian itu. Seperti itu Bu. Tapi sudah dicek bahwa ke daftar merek bahwa itu logo dari logo dari PLN itu tidak didaftarkan. Masa sudah cek? Saya mencoba nyari juga bukan hanya PLN gitu, misalkan Telkom, Pertamina, itu juga saya cari, ya saya surfing, saya tanya-tanya, itu kayaknya belum dapat jawaban yang memuaskan gitu Bu. Oh, atau Masnya sudah ke Dirjen Kemenkumham? Nah, kalau di Kemenkumham ada Bu. Iya, ada gimana? Maksudnya gimana adanya? Jadi yang gimana Bu? Ya, jadi kan setiap merek itu kan didaftarkan di daftar merek. Nah, Masnya sudah coba ya browsing untuk di daftar mereknya itu, apakah ada merek tersebut didaftarkan atau tidak tercatat? Sudah belum ke websitenya? Saya coba belum ketemu Bu, Cuman kami secara internal aja mencari juga. Karena memang prosesnya kan harus bernanya kan kepada divisi hukum pusat Bu, jadi lama ini saya mau dapat datanya seperti itu Bu. Ya gini, berarti saran saya sih nggak tahu pasti ya Mas ya bahwa apakah BUMN itu mereka tidak mencatatkan mereknya, hanya berdasarkan surat SK itu saja ya bahwa logo yang digunakan adalah ini gitu ya. Tapi kalau dalam perspektif merek ya seharusnya itu mereka daftarkan karena rezim merek kita kan menganutnya itu kan sistem first to file ya. Jadi didaftarkan dulu ya, konstitutif dia harus didaftarkan dulu. Kalau nggak didaftarkan maka ya dia nggak akan dilindungi dalam rezim tersebut. Nah, saya sih dan mungkin ya kalau mungkin mereka memilih untuk tidak mendaftarkan, satu mungkin karena mereka terlalu pede. Tapi saya tidak yakin loh Mas, kayak Pertamina itu kan sudah ekspansi sampai ke luar negeri. Itu tidak mungkin mereka tidak mendaftarkan mereknya. Ya. Kedua, memang pendaftaran merek itu butuh biaya.
butuh biaya pemeliharaan ya yang harus dibayarkan terus. Nah, masa iya sih tidak mau mengeluarkan biaya hanya berapa juta untuk pendaftaran merek untuk pemeliharaannya. Jadi saya yakin bukan masalah teknis seperti itu ya. Nah, jadi kalau dalam perspektif mereknya seharusnya perusahaan-perusahaan BUMN itu tidak seharusnya mereka melakukan pendaftaran merek karena adalah wajib hukumnya untuk mendaftarkan merek kalau ingin dilindungi. Nah, kalau mereka tidak melakukannya, mungkin mereka ada alasan lain ya yang saya tidak ketahui. Tapi untuk Mas, untuk make sure, sebaiknya Mas mungkin ke Dirjen KI, ya, lalu ketemu pada bidang mereknya, kamar merek, itu nanti biar mereka mencarikan gitu loh Mas. Kan mereka kan yang expert ya, untuk mungkin kalau kita kan orang awam, mungkin kita tidak begitu mengetahui cara penelusurannya. Nah, mereka itu kan lebih mengetahui cara penelusurannya, mungkin nanti Mas bisa dapat. Jadi maksud saya Mas mungkin butuh seorang pendamping untuk bisa mencari di database merek. Begitu, Mas. Oke, Bu. Memang saya lagi butuh waktu juga untuk mendapatkan informasi dari PLN Pusat. Karena ini terkait data Bu ya dan dokumen ya Bu ya. Jadi saya memang butuh waktu. Tesisnya tentang apa? Gimana Bu? Tesisnya tentang apa? Oh enggak, saya mau ini aja Bu, mau buat satu tulisan Bu tentang terkait ini, terkait apa? Memang butuh data mereknya itu. Ya hubungannya masalahnya dengan ini Bu, terkait sering ditemukan di lapangan itu banyak penggunaan logo ya terutama di PLN. Pertamina Mini. Gimana Bu? Kasus Pertamini. Enggak, kalau saya menyoroti masalah PLN Bu. PLN. Terkait banyaknya penggunaan logo PLN oleh mitra-mitra PLN untuk ya tadi Bu ada berbagai macam modus dalam hal memang dia ingin menguatkan sebagai mitra, yang kedua meyakinkan pelanggan itu bahwa dia adalah mitra PLN. Nah, itu kan sebenarnya tidak dibenarkan juga, Bu. Seperti itu. Betul. Iya. Iya, Mas. Jadi kalau butuh data mereknya, kalau sejauh pencarian Mas di online itu masih belum membuahkan hasil, saya sih menyarankan Masnya minta tolong sama bagian Kementerian Hukum dan HAM saja langsung, biar mereka yang mencarikannya, karena mereka bisa melakukan penelusuran data kan. Kalau mau, karena kayaknya kalau Mas mengandalkan bagian legalnya yang mau membuka arsip gitu ya, untuk ngasih tahu sertifikat mereknya, mungkin dugaan saya sih rada bakalan cukup ini ya, berat ya. Apa proseduralnya lama, harus dapat ACC A, B, C, D, E gitu kan, nggak selesai-selesai tulisannya nanti. Sementara cuma butuh sertifikat merek aja misal gitu ya. Jadi mungkin butuh bantuan dari Kementerian Hukum dan, karena kan nggak apa-apa kalau cuma kita ngecek penelusuran Mas. Justru salah satu yang harus dilakukan seseorang kalau mau mendaftarkan mereknya pertama kali itu adalah dia harus melakukan penelusuran merek dulu untuk memastikan bahwa merek yang mau dia daftarkan ini belum pernah didaftarkan oleh orang lain. Atau merek yang mau dia daftarkan ini sama dengan merek orang lain gitu. Justru itu disarankan. Nah, sehingga artinya apa? Ya, Mas kalau minta bantuan sama Kementerian Hukum dan HAM, kalau mau minta cariin itu pasti bisa. Karena sifat informasinya itu terbuka dan tidak rahasia begitu. Oke, Bu, baik Bu. Ya, sepertinya sudah lewat waktu ya. Enggak juga sih pas ya, karena tadi mulainya terlambat 10 menit. Kita sambung insya Allah minggu depan sudah libur ya minggu yang akan datangnya ya. Saya mengucapkan mohon maaf untuk semua kata-kata yang mungkin tanpa saya sadari
menyinggung perasaan Bapak dan Ibu ya, saya kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan karena sebentar lagi Lebaran, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu buat yang merayakan, buat yang lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar, buat yang tidak puasa, nggak apa-apa, selamat makan ya, semoga selalu sehat semua ya. Ya, sampai jumpa 2 minggu yang akan datang, 3 minggu yang akan datang apa ya, insya Allah ya. Ya sampai, nanti saya kasih tahu Mas Rohim ya untuk join di V-Class ya. Ya Bu. Saya cari dulu passwordnya, lupa saya. Oke. Nah, ya terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mas Wim. Siapa? Berarti enak bener ya kalau mafia merek gitu ya, nggak ada sanksi hukum ya? Ada nggak sanksi hukumnya? Kayaknya nggak ada Bang, karena kan memang dia juga kalau kayak contoh yang Gedung Surabaya, kalau menurut gua sih ya, dia kan dengan itikat baik mendaftarkan merek itu. Hanya dia pinternya, dia bisa melihat peluang. Peluang merek A akan datang ke Indonesia nih. Dia pinternya melihat peluang itu, lalu mendaftarkan dengan itikat baik ya mendaftarkannya. Di tengah jalan tiba-tiba ada merek yang beneran masuk Indonesia. Ya ini tinggal bargaining position dia aja untuk tawar menawar. Iya, memang benar sih. Cuma kan kayak misalkan kalau dikaitkan dengan tanah kan tinggal tahun pembuatan segala macam, logo, masa persis benar sama merek kan gitu. Biasanya kan harus mengkajinya lewat sana juga kan. Kecuali saat memang dia mau mendaftarkan di Indonesia, dia memang sudah mencontek banget dengan yang asli luar negeri. Karena memang dia sudah ngincar banget merek ini masuk Indonesia, gua sudah punya posisi nih. Ya Bang, banyak Bang. Jangankan itu, ya orang buat gugatan atau apa ke pengadilan cuman buat minta uang mundur aja banyak Bang.